Be strong. Ini menjadi satu salam pergerakan harusnya buat Rock Surabaya, terutama Komsel, ya, karena minggu ini kita mulai PPKM, ya, keputusan dari pemerintah bahwa kita harus menjalani PPKM dan online kita kembali dari onsite ya beberapa waktu, tapi minggu ini kita mulai semuanya dengan online kembali, ibadah kita juga online, dan saya berdoa be strong ini boleh menjadi pergerakan kita untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi sebelum mulai Komsel, mari lihat kiri kanan gitu ya, sambil mic-nya dibuka semua teriakan begini, be strong. Biarlah kita semuanya menjadi tetap kuat. You should be strong. Itu khotbah yang Pak Daniel sampaikan minggu kemarin, dan kita akan belajar lebih dalam tentang tema ini, dan saya berdoa ini boleh menjadi kekuatan kita untuk minggu ini, bahkan minggu-minggu ke depan. Kita semuanya tetap dalam kasih karunia Tuhan, tetap dalam kekuatan yang dari Tuhan. Kita belajar satu pertanyaan yang membuka adalah jika Anda harus memilih antara jadi prajurit, ya, jadi olahragawan atau petani, Anda memilih yang mana? Mengapa demikian? Ini kayak anak kecil kalau ditanya ya, cita-citamu pengen jadi apa gitu kan. Nah, kalau pilihannya cuma 3 antara olahragawan, prajurit atau petani, Bapak Ibu Saudara pilih yang mana? Kenapa memilih itu? Coba sharekan satu dengan yang lain untuk membuka Komsel malam hari ini, santai saja, dan biar ini jadi pertanyaan yang membuat kita boleh memahami lebih dalam tentang you should be strong atau be strong ini yang menjadi pesan kita minggu ini. Ayat firman Tuhan diambil dalam 2 Timotius 2 ayat 1-6, cukup panjang tapi kita akan belajar. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ayat yang terakhir, ayat ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, kita harus kuat, itu memang kehendak Tuhan atas kita. Kita harus kuat melewati apapun. Ya, kondisi COVID yang semakin naik pun, you should be strong. Kita harus kuat. Kita nggak bisa tetap berdiri tegak kalau kita menghadapi musuh dengan natur yang sangat berbahaya, yaitu iblis, musuh kita. Natur yang pertama Pak Daniel sampaikan, kita harus hati-hati dengan iblis karena naturnya yang pertama adalah dia itu temper, dia suka mencobai. Yesus pun dicobai waktu Yesus di padang gurun, dibawa di padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Di Matius 4 dikatakan demikian. Yesus saja dicobai. Makanya kita semua para pengikut Kristus akan mengalami hal yang sama. Iblis pasti mencobai kita. Yang kedua itu deceiver. Deceiver itu apa? Suka menipu. Dia suka menampilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang tampaknya menarik, tapi ujungnya ternyata di belakangnya berbahaya bagi kita. Sebab dia bapa segala pendusta. Hati-hati dengan iblis. Yang ketiga, adversary. Itu adalah suka mengintimidasi, yaitu memunculkan kelemahan atau kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, dimunculkan lagi, diingatkan lagi, dingiangkan lagi dalam telinga kita, sehingga kita mulai jatuh. Kita nggak mampu lagi melangkah maju, kita jatuh, kita semakin terpuruk. Tuhan nggak mau kita kalah dengan itu semua. Yang keempat terakhir adalah accuser. Ini naturnya iblis yang kita harus waspadai. Dia adalah accuser, suka mendakwa. Dia pendakwa kita dengan memakai dosa kita dan semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Iblis paling suka kalau ada orang jatuh dalam dosa dan dia mulai berpikir gini, aku nggak layak datang sama Tuhan, aku nggak layak datang ke Komsel, aku nggak layak minta doa, aku nggak layak. Dia mulai suka dengan orang-orang yang merasa seperti itu. Karena apa? Karena itu perasaan-perasaan yang akan membuat dia semakin jauh dari Tuhan. Padahal harusnya ketika seseorang jatuh dalam dosa, dia mestinya datang sama Tuhan untuk mengaku dosa dan minta pemulihan. Keterbukaan awal pemulihan. Terbuka kepada siapa? Pada Tuhan. Dengan setiap dosa, kelemahan kita,
Mari datang sama Tuhan dan Tuhan akan pulihkan. Tapi iblis paling nggak suka, makanya dia adalah seorang accuser. Pakai dosa kita justru untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Hati-hati dengan natur iblis itu. Sebab itu kita mesti kuat. We should be strong. Bagaimana kita bisa kuat? Yang pertama, Pak Daniel sampaikan dari ayat 2 Timotius pasal 2 yang tadi kita baca, cukup panjang tadi. Kita belajar dari sana ayat 1, itu di sana dibilang begini, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa yang pertama, kalau kita mau memiliki kehidupan yang kuat di dalam Tuhan, miliki hidup yang ada dalam kasih karunia Tuhan. Yaitu bicara tentang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Sebab memang manusia punya kelemahan. Dan kadang-kadang dengan kelemahan itu kita mulai beralasan untuk akhirnya kita nggak bisa melakukan sesuatu. Padahal kasih karunia itu bicara tentang begini. Ada kemampuan, ada kekuatan yang memampukan kita melakukan hal-hal yang kayaknya kita nggak mampu. Itu kasih karunia Tuhan. Aduh, kayaknya aku nggak bisa ngampuni. Aku kayaknya nggak bisa memaafkan. Aku kayaknya nggak bisa sembuh. Dan sebagainya. Tapi kasih karunia Tuhan itu yang memampukan kita. Kita bisa mengampuni orang. Sebesar apapun kesalahan orang, kita akan bisa mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Kita bisa mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Sebab itu kalau kita tinggal di dalam kasih karunia Allah, kita akan lakukan perkara-perkara yang lebih besar dari apa yang kita pikir kita bisa lakukan. Amin. Kita lakukan yang lebih besar. Dan semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena ada kasih karunia Tuhan dalam kita. Sehingga pencobaan tidak lebih besar dari kekuatan kita. Karena kekuatan kita dari Tuhan. Amin. Sebab itu kasih karunia Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan juga menjaga kita nggak jadi sombong. Kalau kita mulai berhasil, kita mulai menang atas pergumulan hidup kita nggak jadi sombong karena kita sadar sepenuhnya. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar hidup berguna dan melayani atau berdedikasi kepada Tuhan. Ya, ini di ayat yang kedua, ayatnya bilang begini, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan orang-orang yang juga cakap mengajar orang lain. Ini menunjukkan bahwa kita harus jadi orang yang berguna bagi orang lain, melayani orang lain, berdedikasi bukan kepada orang yang kita layani, tapi kepada Tuhan. Karena saya percaya orang yang mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan, aplikasinya adalah dia akan menjadi orang yang melayani orang lain. Amin. Jadi mari kita belajar. Jangan hidup hanya berfokus dan hidup hanya bagi diri kita sendiri. Justru ketika kita mempunyai kehidupan yang senantiasa menolong orang lain, melayani orang lain, ini berarti bahwa kita akan mendapatkan kekuatan yang baru untuk kita pun akan menang atas pergumulan hidup kita. Hari-hari ini menjadi hari yang baik. Rock Office Surabaya juga membuka posko doa. Untuk apa? Kita bisa saling mendoakan. Kita saling melayani melalui doa kita. Mungkin ada jemaat yang terinfeksi COVID. Mari kita bisa saling mendoakan sama-sama. Di Komsel satu dengan yang lain. Bahkan Pak Daniel juga bilang, Komsel harus menjadi kubu doa. Artinya bahwa setiap komsel yang ada, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga setiap kondisi apa yang terjadi di dalam jemaat kita, atau bahkan juga di dalam seluruh jemaat yang Tuhan percayakan di Rock Surabaya, saya percaya doa-doa kita akan menjadi kekuatan buat mereka semua. Akan menjadi jawaban buat mereka semuanya. Yang sakit kita doakan, percaya kesembuhan terjadi. Yang tertekan kita doakan, saya percaya kelegaan terjadi. Ada kuasa selalu dalam doa. Sebab itu kita ayo pakai hidup kita untuk berguna dan melayani orang lain, berdedikasi kepada Tuhan, dan kita wujudkan itu melalui melayani kepada orang lain. Yang ketiga, bagaimana kita bisa kuat? Yang ketiga adalah hidup dengan mentalitas kerajaan. Ada 3 di sini yang Pak Daniel kemarin bahas ya. Hidup dengan mentalitas kerajaan itu artinya memegang teguh prinsip kerajaan. Yang pertama itu seperti seorang prajurit. Yang ini bicara tentang kedisiplinan dan fokus untuk berkenan kepada komandannya. Jadi disiplin. Banyak orang nggak sadar
masalah semakin besar dalam hidupnya itu karena dia nggak disiplin menjaga hidupnya. Ya kan? Nggak disiplin menjaga jam doanya, nggak disiplin menjaga mesbah keluarganya. Jadi akhirnya masalah semakin besar, masalah semakin runyam. Ayo disiplin, dan kita fokus untuk berkenan kepada Sang Komandan kehidupan kita, kepada Tuhan. Kita fokus menyenangkan Tuhan. Setiap apa yang kita katakan, setiap apa yang kita share melalui media sosial, jangan itu berita-berita yang hoax atau berita-berita yang membuat orang ketakutan. Tapi mari itu mendatangkan kekuatan dan damai sejahtera. Kita fokus melakukan hal-hal yang berkenan di hati Sang Komandan kita. Yang kedua, seperti olahragawan. Olahragawan itu bicara tentang ketaatan pada peraturan. Skill boleh hebat, ya. Kemampuan orang bermain olahraga bola atau basket atau sepak bola, ya. Barusan ya kita masih dalam Euro, ya. Orang main bola mungkin skillnya hebat, tapi percaya lagi nih, kalau dia nggak ikut aturan, tetap dia akan didiskualifikasi. Dia akan diusir keluar dari gelanggang pertandingan. Sebab itu kita mesti ikut aturan, kita mesti taat firman Tuhan. Salah satu kenapa kita PPKM ini membuat kita juga oke, semuanya kembali online. Why? Kita ikut aturan pemerintah. Kita ikut aturan. Ya, seperti olahragawan. Ayo kita bersama-sama di tengah semua kondisi yang ada, kita tetap bisa saling menguatkan, saling mendoakan. Kita bisa saling melayani satu dengan yang lain. Yang ketiga seperti petani. Petani itu bicara tentang kehidupan yang tekun dan bekerja keras. Saya sangat teringat ayat Ibrani 10 ayat 36 yang berkata bahwa kita memerlukan ketekunan supaya setelah kita melakukan apa yang harus kita lakukan, kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Orang yang tekun dan bekerja keras, percayalah, dia akan terima hasil yang terbaik. Dia akan menikmati hasil yang terbaik. Seperti ayat ini katakan demikian. Amin. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kasih karunia Tuhan akan memberikan kekuatan yang jauh lebih besar dari setiap pergumulan yang kita sedang alami dalam kehidupan kita. Saya berdoa ini menjadi pesan yang kuat. Ada beberapa pertanyaan untuk kita merenungkan pesan ini lebih dalam buat setiap pribadi kita. Mari kita renungkan itu. Dan lebih dari itu, biar pesan ini hidup dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati Komsel Rock Surabaya. Kiranya Tuhan di tengah setiap kondisi yang ada Tuhan, di tengah pemerintah memberlakukan PPKM, Tuhan kami percaya Engkau tidak tinggalkan kami, Engkau bahkan juga tidak tinggal diam melihat kondisi kami semua. Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami, Engkau menguatkan kami Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, jemaat GKM, sektor, sampai gembala satelit, bahkan gembala Surabaya dan gembala senior, semua, kami semua Tuhan di Rock International Ministry, bahkan di Rock Surabaya, kami semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Berkat-Mu buat setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Be strong.